Nah, Oma-Opa, Bapak Ibu, tadi kita udah sama-sama belajar tentang apa itu makna healing. Ya. Sekarang kita mau mengidentifikasi luka yang perlu dihilingkan tadi, yang perlu disembuhkan tadi. Nah, saya mau mengajak kita membaca Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Walaupun sudah ada di depan, kita kayaknya lebih afdol buka Alkitab ya, mau apa? Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai 24. Saya minta dari belakang deh sekarang, tadi dari depan terus. Satu-satu ayat. Oh, kalau gitu kita baca ganti-gantian aja ya. Saya baca ayat yang tercetak keluar, Oma-Opa, Bapak Ibu baca ayat yang tercetak ke dalam. Apa-apa, kita baca bareng-bareng aja sama Mazmur. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan selamilah hatiku. Lihatlah apakah jalanku serong. Ya, ini yang akan nanti menjadi dasar pembahasan kita pada sore hari ini. Nah, sebelumnya Oma-Opa, kenapa sih mengidentifikasi luka itu perlu? Ada yang boleh berpendapat? Yang mau berpendapat? Kenapa perlu mengidentifikasi? Oke, karena banyak pergumulan. Ada lagi? Bisa tahu sesuatu yang perlu Diperbaiki. Jadi tahu apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diobati, yang perlu disembuhkan. Betul banget, ya. Seperti dokter yang perlu diagnosis akurat sebelum memberi resep. Nah, apa kalau misalnya datang ke dokter, terus tiba-tiba dikasih obat, terima nggak obatnya? Pasti kita nanya. Saya juga baru datang, baru buka pintu, udah dikasih obat. Emang dokter tahu saya sakit apa? Kan gitu kan pertanyaannya kan. Kita nggak mau terima obatnya. Pasti kita ngapain dulu? Konsultasi dulu, cerita dulu. Dok, yang saya rasa kok sakitnya di kuping saya ya. Terus yang diperiksa kakinya gitu ya. Pasti yang diperiksa kupingnya, bener gak? Cerita dulu yang sakit sebelah mana, baru dokternya periksa, dicek. Oh, ternyata ada infeksi di telinganya. Obatnya dikasih, baru kita minum obatnya. Betul ya. Jadi kenapa identifikasi luka itu penting, Oma-Opa? Tema kita hari ini adalah healing. Apa yang mau dihilingkan? Ya enggak? Pertanyaan apa yang mau dihilingkan? Nah, jadi kita penting nih untuk cari tahu dulu apa sih yang perlu disembuhkan di dalam diri saya. Apa sih yang mungkin sedang sakit, yang sedang terluka, sehingga kita tahu apa yang menjadi obatnya. Apa yang harus kita lakukan supaya luka itu dapat sembuh. Nah, prinsip tadi dokter gitu ya, ketika kita sakit kita datang ke dokter, diagnosis itu sama seperti luka dalam diri kita. Ya, kita harus tahu dulu, kita harus ngerti dulu apa yang kita rasakan. Dan uniknya dalam Mazmur 139 ayat yang pertama, ayat yang kedua, dikatakan, Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh.
Jadi sesungguhnya Tuhan sudah mengetahui luka-luka kita, Ibu Bapak. Tetapi Dia ingin kita mengakui di hadapannya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Pendeta Luther. Tuhan tahu apa yang kita alami. Ada orang yang nyakitin kita, ada orang yang marah-marah sama kita, ada orang yang melukai hati kita. Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga mau kita ngomong, kita datang. Oleh karena itu di dalam pengakuan tindakan iman kita adalah langkah pertama menuju pemulihan. Ketika kita mengakui luka kita mau berkata, Tuhan, saya membutuhkan-Mu, saya tidak dapat sembuh sendiri. Jadi yang pertama adalah kita mengidentifikasi luka kita terlebih dahulu. Nah, luka-luka itu ada apa aja? Satu, luka fisik. Luka fisik ini apa contohnya? Apa tuh? Pisau. Terus apa lagi? Kurang. Jatuh. Darah tinggi. Apa dokter? Waduh. Itu kayaknya luka yang lain lagi tuh. Betul. Fisik kita, segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, mau di luar, mau di dalam, gitu ya, itu luka fisik. Luka yang seringkali dapat kelihatan. Kalaupun lukanya di dalam, ya bisa di ronsen, bisa di USG, gitu ya, dicari tahu. Oh, ini penyebabnya ada radang di ususnya. Oh, ada radang di mana lagi, apa? Hati. Yang paling sering, apa radangnya di mana? Kalau udah tua. Radangnya di kantong, ya. Radang sendi, gitu kan? Itu fisik, ya. Nah, di usia senja realitas fisik itu menjadi semakin nyata. Luka fisik itu semakin terlihat. Tubuh yang dulu kuat kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ada perbedaan mendasar antara menerima keterbatasan usia dengan menyerah pada penyakit. Tipis tuh apa beda-bedanya. Antara Tuhan, saya menerima kondisi saya, sama kayaknya saya nggak bakal sembuh deh. Nah, itu ada tipis-tipis tuh bedanya, ya. Jangan sampai kita justru jatuh pada yang ini, menyerah pada penyakit. Menyerah pada penyakit itu ibaratnya dikasih obat, tapi nggak diminum. Nah, itu penyakit menyerah, gitu ya. Sebenarnya kata dokter, wah, opa masih bisa jalan ya 10 menit, 15 menit, jalan kaki masih kuat harusnya. Tapi kitanya yang malas, aduh, udahlah, udah nggak kuat, gitu ya. Sudah tua katanya. Sudah tua. Nah, itu luka fisik, ya. Tapi dalam Alkitab, dalam surat 3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan, sahabatku yang baik, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan jasmanimu sama sehatnya seperti rohani. Rohani kita boleh kuat, boleh sehat, iman kita boleh sehat, boleh kuat, fisik kita juga harus tetap kita jaga, ya. Lalu Mazmur 103 ayat 2-3 mengatakan, ya, aku akan memuji Tuhan dan tidak melupakan segala kebaikannya kepadaku. Ia mengampunkan semua dosaku, Ia menyembuhkan aku. Jadi walaupun kita menghadapi luka-luka fisik karena penuaan dan lain-lain sebagainya, ingat, Tuhan juga memperhatikan kita di dalam luka-luka fisik kita. Nah, ini ya, realitas luka fisik di usia senja. Ada penyakit kronis mungkin yang memerlukan pengobatan terus-menerus.
penurunan fungsi tubuh yang membatasi aktivitas, rasa sakit yang persisten, konsisten, mengganggu kualitas hidup, kemudian akhirnya membuat kita ketergantungan pada orang lain untuk beraktivitas, dan akan ada ketakutan penyakit yang lebih serius. Ini realitasnya. Dan saya rasa oma-opa udah ngerti lah ini, gitu ya. Karena udah sering mungkin dengar di YouTube, dengar di TikTok, Instagram, penyakit ini obatnya apa, alternatifnya apa, segala macam udah ngerti lah. Ya. Jadi dan saya juga kurang paham kalau dokter ini yang paling ngerti apa-apa. Saya cuma mau menjabarkan aja. Luka yang pertama itu luka fisik, luka yang terlihat, luka yang dapat kita rasakan dan terlihat. Yang kedua, nah ini jenis luka yang kedua tadi juga Pendeta Luther udah sampaikan, luka emosional. Kalau tadi luka fisik mudah kelihatan, nah luka emosional ini oma-oma sulit kelihatan, sulit dirasakan, bahkan sulit kita sadari sendiri. Luka emosional lebih sulit diidentifikasikan daripada luka fisik karena tidak terlihat mata, namun dampaknya jauh lebih mendalam dan berkepanjangan. Jadi lebih bahaya yang mana oma-oma? Dua-duanya bahaya. Tapi kayaknya luka emosional ini yang lebih bahaya. Sulit diidentifikasi, punya dampak yang lebih dalam, dan juga berkepanjangan. Nah tadi Pak Ari udah sedikit singgung, harus dari pikiran yang positif, sukacita, positif, dan lain-lain sebagainya. Kalau saya baca oma-opa ya, ada sebuah penelitian gitu, ada penelitian yang menyangka bahwa sumber penyakit itu dari pikiran. Dia penelitiannya itu menyanggah sumber penyakit dari pikiran. Tidak semua penyakit asalnya dari pikiran, tapi dalam penelitian itu juga menjelaskan bahwa pikiran bisa memperparah kondisi fisik. Contoh ya, contoh. Kita punya asam lambung, punya penyakit mah. Sebenarnya sih udah sering makan, udah sering olahraga, jarang makan cabai, jarang makan pedes-pedes, apalagi jarang telat makan, jarang makan asam, semuanya udah dilakuin. Tapi pikiran itu yang menimbulkan penyakit itu semakin parah. Contoh lagi, orang punya penyakit apa? Sakit pinggang. Contoh aja, contoh. Sakit pinggangnya sih ya emang udah karena tua, udah karena penurunan fisik gitu ya. Tapi karena pikirannya yang gak positif, hatinya yang gelisah, hatinya yang penuh akan kekhawatiran, ketakutan, makin lama pinggangnya makin sakit, makin terasa, makin berat. Dan kita seringkali gak sadar. Aduh, tidur udah bener, makan, olahraga udah bener, obat segala macam, ternyata pikiran kita, emosi kita, luka dalam batin kita tadi belum kita obatin. Jadi itu adalah luka emosional. Sulit diidentifikasi ya, karena tidak terlihat. Dan di usia lansia kita mungkin membawa luka-luka dari puluhan tahun silam, luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Kita lihat lagi, kita recall lagi tadi apa aja. Jenis luka emosional yang pertama, luka kehilangan, terpisah dengan pasangan, kehilangan sosok orang tua misalnya yang dulu pernah kita alami dan tidak kita proses dengan baik. Luka
kehilangan pasangan hidup, anak atau sahabat gitu ya. Kemudian ada luka penolakan. Saya merasa tidak lagi dibutuhkan. Nah, kok anak-anak udah nggak pernah nelpon ya? Kok cucu-cucu udah mulai sibuk sama sekolahnya? Menjauh. Tapi om opa, nggak cuma om opa loh yang merasa. Saya sebagai cucu juga merasa. Kok saya jarang melihat eyang saya? Terakhir saya chat, eyang maaf ya aku jarang main ke rumah. Iya nggak apa-apa deh. Intermezzo aja. Ya itu luka penolakan, merasa tidak lagi dibutuhkan. Lalu ada luka kegagalan. Biasanya ini nih kalimat yang terus diulang. Andai saja dulu saya ikut orang itu, pasti. Nah, seakan-akan kalau ikut orang itu udah pasti gitu kan. Hidup saya lebih baik. Seandainya dulu saya terima pekerjaan yang itu, pasti. Nah, udah pasti lagi padahal belum tentu, ya kan? Nah, tapi ini yang seringkali justru membuat luka penyesalan kita semakin dalam. Merasa gagal misalnya sebagai orang tua atau sebagai pasangan, sebagai oma opa, gitu ya. Nah, ini adalah luka kegagalan, penyesalan yang seringkali muncul di usia senja. Karena apa? Karena baru merasakan penyesalan itu. Kalau di awal namanya pendaftaran, betul. Penolakan selalu terlambat. Nah, apalagi luka emosional. Ada pengkhianatan. Ya. Dikhianati oleh orang yang dipercaya itu menyakitkan oma-oma. Meninggalkan luka yang dalam, menghancurkan kepercayaan. Aduh, saya percaya nih sama Pak Has, tapi saya dikhianati. Misal, saya percaya sama anak saya, sama menantu saya, tapi kok dia malah membiarkan saya. Nah, kalau merasa seperti itu, oma-opa harus cepat-cepat tuh hati-hati. Jangan-jangan kita punya luka emosional juga yang tanpa kita sadari, sekali lagi ya, itu menggerogoti hidup kita. Dan yang terakhir ada luka trauma. Tadi juga udah dijelaskan sama Pendeta Luther ya, pengalaman traumatis di masa lalu dapat terus membayangi bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Itu yang namanya trauma. Trauma misalnya pernah dibentak waktu kecil, jadi sampai sekarang kalau ada orang yang teriak langsung kaget. Bukan kaget aja, ketakutan, terkencing-kencing. Nah, Pak Purba pernah ngalamin trauma apa Pak? Kok begitu? Saya suka bikin harus. Aduh, bahaya. Kirain terkentut-kentut. Itu karena sakit perut bos. Nah, itu trauma. Dan untuk mengidentifikasi trauma ini, oma-opa, sekali lagi gak gampang. Ya, mesti kita betul-betul rasakan. Kita harus jujur dengan masa lalu kita, jujur dengan apa yang pernah kita alami. Mungkin waktu masa kecil kita harus kembali lagi mengingat apa yang terjadi waktu berpuluh-puluh tahun itu, yang dampaknya kepada hidup kita yang sekarang. Ya. Ini jenis luka yang kedua, luka emosional. Dampaknya apa? Tadi jangka panjang ya, yang tidak bisa disembuhkan. Tadi Pak Purba juga ngomong 3S. Apa tadi? Suka senyum sendiri. Suka senyum sendiri. Nah, itu dampaknya salah satunya. Masalah kesehatan fisik tadi ya, dari pikiran bisa memperparah kesehatan fisik kita, tekanan darah tinggi, gangguan tidur, sistem kekebalan tubuh menurun, gangguan kesehatan mental, tadi ada kecemasan, ada depresi,
pola relasi yang tidak sehat dengan orang lain, itu juga mungkin dari luka emosional karena kita tadi dikhianati, kita disakiti, kita jadi gak mudah percaya sama orang lain. Orang lain ngomong apa, kita antipati, kita gak peduli. Ya udah deh, urusan lu aja deh. Yang penting hidup gue baik, hidup saya baik. Ke orang lain jadi gak peduli. Ya. Dan ternyata dapat diwariskan secara tidak sadar kepada generasi yang berikutnya. Dapat diwariskan. Yang paling sederhana aja deh. Kita punya luka batin, luka emosi karena dulu waktu kecil kita gak pernah dipuji, gak pernah mendapatkan apresiasi. Suka dibanding-bandingkan. Suka dibanding-bandingkan. Itu bahaya. Kita bawa sampai besar, sampai punya anak, terus kita ngomong ke anak kita, lihat tuh, anaknya om itu, lihat tuh, anak kamu, gak kayak kamu. Dia umur 3 tahun udah bisa naik mobil, udah jadi pembalap. Kamu 5 tahun, kamu 20 tahun belum bisa nyetir mobil. Itu bisa kita wariskan luka itu kepada generasi selanjutnya. Jadi harus hati-hati oma-oma. Jangan sampai luka emosional tadi. Nah itu, oke. Jadi kan bisa diwariskan. Jadi penting untuk mengidentifikasi, mengingat. Misalnya kita merasakan apa? Tadi ya, contoh anak cucu. Oh udah gak pernah merhatiin saya. Nah itu gak boleh kita diemin ngomong apa. Gak boleh kita biarin. Gak boleh kita pendem. Ya udah deh, gak usah diomongin deh. Nanti dia malah kepikiran. Nanti toh ujung-ujungnya dia gak berbuat apa-apa. Atau enggak nanti jadi terjadi keributan. Bisa. Jadi omongan. Ya, itu bahaya. Oleh karena itu kita pendem di hati kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ujung-ujungnya kita sakit, stres. Ya. Jadi ini dampaknya. Tanda luka emosional, sering menjadi sedih atau murung tanpa sebab yang jelas, mudah marah, mudah tersinggung, sulit mempercayai orang lain, isolasi diri dari komunitas. Jadi kalau misalnya mau apa, oke, kita merasa diri kita kuat, gak ada luka emosional, kita selalu semangat, kita selalu sukacita, itu yang kita rasakan. Tapi ternyata ada 4 ini. Itu artinya sama aja kita bersembunyi di balik sukacita semu, bersembunyi di balik kebahagiaan semu. Kita pakai topeng supaya orang lain lihat kita kuat, lihat kita semangat, lihat kita penuh sukacita. Padahal rapuh ya. Padahal kita rapuh. Tapi tadi Pendeta Luther di sesi yang pertama mengatakan Alkitab gak pernah nyuruh kita untuk gak ngomong ke orang lain. Kalau kita sedang gelisah, kita sedang takut, kita sedang khawatir. Jadi sekali lagi penting mengidentifikasi luka. Jangan sampai kita bilang nggak mau, saya nggak apa-apa, tapi ternyata kita mudah marah, mudah tersinggung. Nah itu ciri-ciri itu om-om. Kita bilang kita nggak kok, nggak ada masalah di keluarga saya, baik-baik, semuanya bahagia, sukacita, sehat-sehat. Tapi kita kadang-kadang malam-malam sering merasa sedih. Kita murung gila, tanpa sebab yang jelas. Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Pagi-paginya pura-pura bahagia lagi, pura-pura senang lagi. Itu adalah ciri-ciri kita menutup diri. Kita tidak mau jujur, kita tidak mau mengakui. Tadi yang di awal ya, pemazmur mengatakan kita tuh harus mengakui di hadapan Tuhan. Kalau kita ini rapuh, kita ini lemah, ada hal-hal yang membuat kita terluka. Tapi
Mazmur 34 ayat 18. Nah, ini sering sekali ya kita baca. Tuhan dekat kepada orang yang hancur hatinya. Ia menyelamatkan orang yang dengan rendah hati menyesali dosanya. Artinya kita mau datang menunjukkan Tuhan, hatiku hancur loh. Aku sedih, gak ditelepon anak, gak ditelepon cucu. Gimana Tuhan? Kita cerita sama Tuhan. Kita cerita, kita mungkin dengan kebijaksanaan oma-opa semua kan, pengalaman hidupnya udah banyak, kita tuangkan. Yang ketiga adalah luka spiritual. Tadi yang pertama apa? Luka fisik. Yang kedua luka emosional. Yang ketiga luka spiritual. Nah, mungkin luka spiritual ini yang paling berbahaya. Karena apa? Dampaknya kekal, omong-omong. Kekal itu artinya apa? Awet. Selama-lamanya, bahkan setelah kita tidak tinggal di bumi. Dampaknya paling berbahaya karena sifatnya kekal. Ini adalah luka dalam hubungan kita dengan Tuhan yang ironisnya seringkali tidak kita sadari sampai jiwa kita terasa sangat-sangat perih. Ya, ini adalah luka relasi kita dengan Tuhan. Itu luka spiritual. Paling berbahaya karena dampaknya kekal. Apa aja jenis-jenisnya? Kecewa terhadap Tuhan. Kalau kita udah ini kecewa terhadap Tuhan, mungkin kita punya luka spiritual juga. Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Di mana Tuhan ketika saya membutuhkan? Pokoknya apapun yang kita alami, kita rasakan, semuanya salah Tuhan. Kecewa kepada Tuhan. Ada beban rasa bersalah, ya, dosa-dosa masa lalu yang terus menghantui, merasa tidak layak menerima kasih Tuhan. Mau apa? Saya pernah waktu skripsi itu saya penelitian di Palu ketika mereka menghadapi gempa, ya, tahun 2018. Mereka mengatakan gempa yang terjadi di Palu itu karena hukuman Tuhan. Dan tahu apa yang terjadi, Oma-oma? Ada sekitar 5 orang saya wawancarai. Saya tanya, kenapa sih kamu merasa dirimu berdosa? Iya, saya berdosa, Pak. Mungkin rumah saya hancur, keluarga saya ada yang meninggal karena dosa saya. Saya nggak layak lagi di hadapan Tuhan. Saya nggak mau datang ke gereja. Saya nggak mau lagi berdoa. Tuhan udah nggak nerima saya karena saya berdosa sekali di hadapan Tuhan. Nah, itu contoh nyata orang yang punya beban rasa bersalah, ngomong-ngomong. Karena dia merasa Tuhan gak ada, Tuhan menghukum dia atas dosa-dosanya, akhirnya dia juga putus hubungannya dengan Tuhan. Yang ketiga, keraguan yang menggerogoti, meragukan keberadaan Tuhan. Nah, ini kurang contohnya. Keraguan yang menggerogoti, jadi kita ragu dengan kehadiran Tuhan. Tuhan tuh ada nggak sih sama saya? Tidak ada ya. Tidak ada Tuhan. Merasa nggak ada Tuhan. Saya hidupnya di rumah sendiri, walaupun ada anak cucu menantu, kok saya rasanya tetap sendiri. Kita berdoa sama Tuhan, rasanya doa kita nggak didengar, nggak dijawab. Kita meragukan kehadiran Tuhan. Itu contoh luka spiritual. Berikutnya, kekeringan rohani. Tadi ya, merasa jauh dari Tuhan, tidak lagi merasa hadiratnya. Ibadah, doa terasa hambar, hanya rutinitas tanpa kehidupan. Ini adalah kondisi yang menyedihkan namun sangat umum. Akhirnya ibadah kita, persekutuan doa kita, doa-doa kita rasanya hambar. Enggak, saya ikut ibadah ya gitu-gitu aja. Mau datang ibadah, mau nggak ibadah, rasanya sama aja. Mau datang persekutuan, nggak datang persekutuan, sama aja.
Nah, itu ciri-ciri kita punya luka spiritual. Kita mengalami kekeringan rohani, ngomong-ngomong. Dan saya rasa kita pernah ada dalam fase-fase itu ya. Seringkali. Seringkali Bang. Dan yang terakhir adalah kemarahan terhadap Tuhan. Kemarahan terhadap Tuhan adalah realitas yang perlu kita akui juga. Marah karena merasa Tuhan gak adil, marah karena penderitaan yang kita alami. Kemarahan ini jika tidak diselesaikan menjadi akar kepahitan kita kepada Tuhan. Seringkali kita marah sama Tuhan karena kita gak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Coba pas kita udah tahu rencana Tuhan, ternyata damai sejahtera dan baik buat kita. Langsung apa? Tuhan, maaf ya Tuhan, kemarin saya ngomongnya udah salah nih Tuhan. Ternyata rencana Tuhan baik sekali dalam kehidupan saya. Maaf Tuhan. Nah, ini sering terjadi nih, kemarahan terhadap Tuhan karena kita gak bisa merasakan kehadiran Tuhan tadi. Kita gak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ada pergumulan, kesulitan yang terjadi, kita marah sama Tuhan. Ini jenis-jenis luka spiritual. Konsekuensinya apa? Ya, kehilangan sukacita dalam pelayanan. Pelayanan tidak lagi membuat kita bahagia. Pelayanan tidak lagi membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Pelayanan justru menjadi beban. Itu dampak konsekuensinya. Kesulitan menerima dan memberi pengampunan, mencari penghiburan di tempat yang salah, ketidakmampuan merasakan kehadiran Tuhan, kekosongan eksistensial yang mendalam, hilangnya pengharapan akan masa depan. Kehilangan pengharapan akan masa depan, oma-opa, seperti kita gak punya bahan bakar lagi dalam hidup kita. Sering saya sampaikan ya, doa adalah nafas orang hidup, orang beriman. Tapi pengharapan itu bahan bakar kita. Kalau kita gak punya pengharapan, namanya mobil habis bahan bakarnya, mogok, gak bisa jalan. Nah, jadi jangan sampai kita mengalami yang namanya luka spiritual, karena kita akan hilang harapan akan masa depan. Nah, pemulihan hubungan dengan Tuhan itu dapat kita baca di 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi bila kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, Dia pasti mengampuni dan menyucikan kita dari dosa-dosa itu. Allah itu patut melakukan hal itu untuk kita karena Kristus telah mati untuk menyucikan dosa kita. Jadi jangan kita merasa, aduh, kesalahan saya gak bisa diampuni lagi. Saya udah hambar rasanya ikut ibadah, ya udahlah, saya gak mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Akui aja, Tuhan kenapa ya? Oh, rasanya kalau lagi ikut ibadah, lagi doa, rasanya hambar. Apa yang salah ya Tuhan? Tolong saya Tuhan. Itu langkah pertama tadi ya, mengakui. Lalu Hosea pasal 6 ayat 1, marilah kita kembali kepada Tuhan. Dia yang telah merobek-robek kita, Dia pula lah yang akan menyembuhkan kita. Dia yang telah melukai kita, Dia pula lah yang akan membalut kita. Tidak peduli seberapa dalam luka spiritual kita, pintu pemulihan akan selalu terbuka. Nah, ini makna dari Mazmur 139 ya. Kita mau lihat secara ringkas cepat aja. Nah, kalau kita lihat ayat yang pertama sampai 6 itu kemahatauan Allah. Ya, kita lihat, Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui aku ketika aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan itu maha tahu. Kemudian ayat 7 sampai 12, kemahahadiran Allah, kemahakuasaan Allah, doa untuk keadilan, dan ayat 23 sampai 24 klimaks. Daud meminta Allah menyelidiki dirinya. Setelah berbicara tentang musuh-musuh Allah, Daud berbalik meminta Allah menyelidiki hatinya sendiri. Ia menunjukkan kedewasaan spiritual yang luar biasa. Kita lihat ya. Kata selidikilah aku, artinya menggali sedalam-dalamnya, seperti penambang yang mencari emas di kedalaman bumi. Bukan cuma memeriksa permukaan,
tetapi investigasi sampai ke akar-akar yang terdalam. Selidikilah aku. Kayak menggali emas tadi gitu ya. Kenalilah hatiku. Pengetahuan intim, yang intim dan personal, bukan sekedar informasi faktual ya. Misalnya saya kenal sama Bu Sujiawati gitu ya, nama suaminya, tinggalnya di mana, nama anak-anaknya, itu cuma informasi faktual. Tapi kenalah hatiku, itu lebih intim dan lebih personal. Kita tahu apa yang membuat hatinya hancur, kita tahu apa yang membuat dia senang. Ujilah aku, artinya proses pemurnian emas dalam api. Kotoran naik ke permukaan dan dapat dibuang. Kenalah pikiran-pikiranku, artinya secara literal berarti pikiran-pikiran yang gelisah atau kecemasan. Dari bahasa Ibrani-nya ya, salamai. Artinya gak cuma tadi permukaan doang, pikiran-pikiran kita, tapi justru kecemasan dan kegelisahan kita. Daud menginginkan Tuhan mengenal seluruhnya. Jalanku yang serong, jalan yang menyebabkan duka cita tadi, luka-luka yang membuat kita gak bisa sembuh ya. Tuhan kenali juga. Pola hidup yang perlahan membawa kita menjauh dari Tuhan. Dan yang terakhir, jalan yang kekal, jalan Allah menuju kehidupan kekal. Tuntunlah gembala yang memimpin domba dengan lembut. Jadi ketika kita membaca Mazmur 139 ayat 23 sampai 24, kita mengingat Daud yang memohon kepada Allah untuk melihat seluruh isi hatinya, luka-lukanya, batin, fisik, spiritual, semuanya Tuhan lihat. Tapi ini paradoksnya Pak tadi ya, di ayat 1 dibilang Tuhan menyelidiki hatiku, mengetahui aku. Setiap saat Engkau tahu di mana aku berada. Jika Tuhan tahu segalanya, kenapa Daud harus meminta Allah untuk menyelidikinya? Daud tidak meminta agar Allah tahu tentang dirinya, tapi agar Daud sendiri bisa melihat dirinya melalui mata Allah, semakin mengenal luka-luka diri. Ini adalah doa untuk pencerahan diri dan untuk mengenal diri sebagaimana Allah mengenal diri kita. Nah, saya ada bukan tugas sih, alat tools supaya kita bisa mengidentifikasi luka kita. Monggo dibagi. Nah, jadi Om-Om silakan diisi ya. Nanti boleh setelah sesi atau kapan waktu gitu ya, Om-Om isi pelan-pelan, dibaca, dimengerti apa sih yang menjadi luka di dalam diri kita, mau itu luka fisik, luka emosional, harus direnungkan, diisi pelan-pelan ya. Gak perlu dikumpulin, tenang, gak perlu dikumpulin. Jadi opa-opa, bapak ibu isi sejujur-jujurnya ya. Cuma oma-opa, bapak ibu aja yang tahu, gak perlu dikasih lihat ke orang-orang. Iya, supaya ingat tanggal kapan saya ngisinya gitu, tanggal berapa. Nah, boleh diisi kapan aja. Itu cuma tools yang menolong kita untuk memahami
mengidentifikasi luka dalam diri kita itu apa sebenarnya. Gimana? Yang mau yang belum, mau yang tidak, dituakan. Yang tahu tentang kita sendiri aja, Bu. Ya. Orang. Ya. Oke, kita lanjut ya karena waktunya udah bentar lagi nih. Nah, aplikasinya apa? Mau apa? Kita di usia lanjut memiliki perspektif waktu yang panjang. Maksudnya apa? Udah banyak pengalaman hidup kita tadi. Maka mungkin dalam keseharian kita punya banyak waktu untuk kita luangkan. Kita bisa melihat pola-pola hidup yang mungkin tidak kita sadari di masa muda. Kita ingat-ingat lagi, kita renungkan lagi, apa sih hal yang membuat aku terluka, gitu ya, baik itu fisik, emosional maupun spiritual. Ini adalah waktu yang tepat untuk kita introspeksi mendalam. Apalagi, ya kan? Kearifan untuk menerima koreksi. Usia membawa kearifan, kebijaksanaan untuk memahami bahwa koreksi Allah bukan untuk menghancurkan, tetapi justru untuk memulihkan. Kita menerima Tuhan mau membentuk saya, mengoreksi saya seperti apa, kita terima. Bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi untuk memulihkan. Kita sudah cukup dewasa untuk tidak defensif, untuk tidak menolak teguran dari Tuhan. Urgensi spiritual dengan kesadaran akan kefanaan hidup, ada urgensi untuk menyelesaikan urusan-urusan spiritual yang tertunda. Bukannya berarti nanti aja bertobatnya, menyelesaikan masalah spiritualnya kalau udah tua, udah lansia, enggak juga sih. Tapi dengan usia yang semakin lanjut, kita harus sadar, kita harus mengakui bahwa udah gak ada waktu lagi menyelesaikan masalah-masalah itu, menyelesaikan luka-luka itu harus mulai dari sekarang. Tidak ada waktu lagi untuk menyembunyikan atau menunda-nunda, ya. Warisan rohani. Ketika tadi luka emosional, luka spiritual dapat kita wariskan, tapi penyembuhan yang kita alami juga tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi menjadi warisan bagi generasi selanjutnya. Ketika kita disembuhkan, kita memutus rantai luka yang mungkin sudah turun-temurun. Misalnya tadi dibanding-bandingkan tadi, ya, kita memutus, kita merasa cukup, saya disembuhkan Tuhan. Saya tidak lagi merasa harus mencari pengakuan kanan kiri, mendapatkan perhatian kanan kiri. Saya sudah cukup mendapatkan perhatian dari Tuhan. Artinya nanti ke anak kita nggak lagi membanding-bandingkan. Kita cukup mengingatkan, menopang, mendorong anak cucu kita. Kita nggak lagi melukai dia karena kita sudah sembuh dari luka-luka. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut karena aku menyertai engkau. Janganlah bimbang karena akulah Allahmu. Aku akan menguatkan engkau dan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh kemenangan. Jadi jangan takut untuk mengakui saya punya luka-luka apa. Jangan pernah takut mengakui kita punya kelemahan apa, kerampuhan kita. Karena sekali lagi Tuhan menyertai kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan menguatkan dan menolong kita, dan Tuhan memegang kita. Kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Untuk mengakhiri sesi ini, Om-Om, sebelum berdoa, saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu ini ya, Selidiki Aku. Boleh nggak bertanya, Pak? Oh ya, sebelum kita tutup, boleh. Cuma dua bertanya nih. Kenapa? Ayo Om. Yang pertama yang mau saya tanyakan, supaya kita jangan sampai kena terluka yang tadi semua yang dijelaskan, apa yang harus kita laksanakan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kalau nggak salah dikatakan jangan membanding-bandingkan
Saya pikir membandingkan juga ada positifnya, memberi motivasi. Tinggal bagaimana kita cara menyampaikannya. Itu Ya. kali. Terima kasih. Itu Pak Guru banget itu. Terima kasih, Opung Tampung. Yang pertama, bagaimana kita terhindar dari luka-luka yang tadi. Kalau ditanya bagaimana, agak sulit jawabnya. Satu bisa mengampuni aja. Karena mengampuni. yang namanya luka itu bisa datang tanpa kita sadari. Kadang-kadang muncul. Mau kita nggak sengaja, kayak misalnya contoh tadi lagi motong cabai, kita udah biasa motong cabai, cuma pas waktu itu mungkin lagi capek, lagi ngantuk, matanya lagi priuk-priuk, lagi ngelamun, jadi kegores. Artinya harus fokus. Sayangnya, ya, bentar Bu. Sayangnya, sekali lagi manusia tadi penuh akan keterbatasan. Kita nggak bisa dengan kesadaran penuh menghindar kayak ditembak guru, nggak bisa. Apa? Jadi yang apalagi luka spiritual tadi dan luka rohani, apakah tidak ada mungkin dari ayat-ayat Alkitab untuk membentengi diri kita supaya kita jangan sampai terlena sana? Karena itu yang paling bahaya. Betul. Itu paling bahaya. Kalau luka fisik bisa diobati loh, gampang kan? Nah, apakah ada ayat-ayat Alkitab untuk membentengi kita? Terima kasih. Oke. Membentengi kita. Kanan kiri itu tepu di kanan, kasih kiri kasih kanan. Nah ini sebenarnya dari Mazmur 139, ketika kita menghayatinya, kita bisa punya benteng yang kuat, gitu ya. Kita tahu Allah Maha tahu apa yang menjadi pergumulan kita, kesulitan kita sampaikan kepada Tuhan. Jangan kita merasa kita lebih kuat. Ketika kita merasa lebih kuat, kita bisa sendiri. Nah, disitulah Bu, benteng kita hancur. Kita melupakan Tuhan. Apa bisa saya simpulkan kita harus berserah diri kepada Tuhan? Kita harus berserah diri kepada Tuhan. Mengampuni orang, mengampuni. Itu satu, berserah diri yang tadi terkait spiritual ya. Kalau emosional tentu pengampunan. Teologi salib kan Allah mengampuni relasi kita dengan Kristus, mengampuni relasi kita dengan Allah, tetapi juga relasi kita dengan sesama Harus kita diperbaiki juga. Betul. Kalau saya, Pak, saya tidak termasuk kategori ini. Saya bisa memaklumi orang. Dan jangan pernah kita mengharapkan orang itu sama dengan kita. Dan apa maunya kita, maunya dia, jangan. Disiplin aja. Kalau misalnya kata Gus Dur, EGP, memang gue pikiran. Itu aja. Jadi kita harus Betul. selesai dengan diri kita. Kalau misalnya Betul. kita pikirkan semua kan harus nampak. Betul. Ini satu lagi, mungkin kita pergi dari sini, ada perkataan yang kurang tidak bagus menurut saya. Oh tadi tadi itu gini. Jadi Pak Tabu pergi juga, Pak Tabu juga gini. Harus juga gitu. Tadi harus ceritanya seperti ini. Semua jadi pelajaran. Jadi bergaullah dengan orang baik, bertemanlah dengan orang baik. Kalau mengganteng berteman sama orang jelek. Karena kita paling ganteng sendiri ya. Itu maksudnya. Jadi intinya jangan pernah kita merasakan diri kita untuk seperti apa. Jadi diri kita sendiri. Sederhana saja. Saya sudah sebagai pendeta, saya ampun orang. Saya sama pendeta saya, tapi intinya saya buat diri saya sendiri. Saya juga dulu percaya sama Tuhan, terus terang aja. Tetapi pas saya udah kuliah, saya pelajari, saya bisa mendalami apapun yang terjadi. Saya ngerti, Pak Budi. Mari kita berbuat baik semua. Saya ngerti. Saya ngerti betul apa yang disampaikan Opung Tabu dan Pak Purba. Betul, saya paham. Artinya, ya udah, balik lagi semuanya balik ke diri kita, gitu kan? Kita ya, kita nggak apa-apa, nggak masalah. Kita salah kita. Namun, Bapak Ibu, sekali lagi, ketika kita mau menyadari tadi luka-luka tadi,
gitu ya. Kita mengakui bahwa kita itu terbatas. Pengampunan kita terbatas, betul nggak? Ya. Susah mengampuni. Susah. Muncul. Kita mau gimana pun orang ngomong kita yang nggak benar, nggak baik, nggak mungkin nggak terbesit di kepala kita setelahnya. Yang mau saya sampaikan apa sih? Bahwa betul kita bisa membentengi diri kita bisa menguatkan iman kita, pengharapan kita di dalam Tuhan. Tapi ada momen-momen yang nggak bisa kita hindari, yang tanpa kita kepengen terjadi dalam hidup kita, yang justru membuat kita terluka. Dan itu yang hari ini mau dibahas, bagaimana kita memulihkan, mengidentifikasi tadi. Karena kalau kita nggak mengidentifikasi, sekali lagi kita nggak tahu obatnya apa, gitu kan? Sekali lagi, saya paham betul. Ya udah, nggak usah dipikirin, enjoy, hidup happy, senyum-senyum, senang-senang, ketawa-ketawa. Ya bukannya fisik kita juga gitu, luka fisik, Bapak Ibu. Kita jaga makan, jaga pola hidup sehat, segala macam. Fisik otomatis tanpa kita mau, tanpa kita inginkan, ya menurun. Jadi gitu, Opung Tapu ya. Makasih sharingnya, Pak Purba juga. Itu yang penting, kita harus belajar mengampuni. Kita harus penuh bersandar, berpengharapan kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan. Ada lagi? Ya. Boleh bunyi dulu. Apakah perlu juga dari kedua belah pihak untuk saling memahami, dari kaum tua juga dengan yang generasi muda. Kita sekarang itu aja yang memahami, Bu, jangan anak-anak. Anak-anak udah zaman now sekarang. Ya. Pengennya sih saling memahami, bener nggak mau? Susah tuh, susah. Nyatanya, Udah susah. iya. Lebih baik kita mengalah. Nyatanya itu Pak, dengan mengalah itu berarti kita menyimpan luka-luka. Udah menyimpan, kita lupakan saja. Ya. Udah beda zaman kita, Bu. Jangan paksain lagi. Sakit kita. Orang kita dipikirin. Orang kita dipikirin. Itu makanya sekarang ditanya pas saya Forget it. You must make your happy. You go to healing. Itu aja. Jawabnya harus sering-sering komunikasi gitu ya. Jangan pernah merasakan baik dari kita. Oke. Mereka di dalam kamu tidak. Iya, saya paham. Kenyataannya, realitanya beda. Kita mau anak-anak, cucu, keturunan kita mengalami. Cuma kita ngotot juga nggak ada gunanya. Memang zaman bahula katanya kita kan malu kita. Sudah? Buat mereka ada bisa ini sharing ya Pak, sharing. Silakan kalau masih ada yang mau menyampaikan pendapat. Sharing. Oke, silakan Pak Ari.
tadi begitulah. Jadi jangan kalau ada bentuk-bentuknya kita bicara rileks, kasih masukan saja satu demi satu secara teratur supaya semuanya berjalan dengan baik. Tapi kalau kita bicara ada nyamuk-nyamuk terpukul, ya oke, saya mau kasih masukan misalkan yang saya alami ya selama saya datang di Jawa Barat dari tahun 1970 sampai sekarang, luka-luka yang tadi Bapak terangkan dikaitkan dengan kita keagamaan ini kami alami semua Pak ya. Hanya sekarang itu tergantung pribadi kita, baik itu luka isi maupun luka nurani kita ya. Itu tergantung pribadi kita yang kita lakukan di lingkungan kita. Ibu bapak mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu juga, tapi cara pelaksanaan pribadi tidak patuh kepada itu, nol. Jangan kita bicara banyak, karena saya juga sendiri merasakan dari kampung mudik kita bicara juga bahasa Indonesia belum tahu sampai kita datang dan bahasa Indonesia lancar ya sebenarnya. Dan ini tergantung kita sendiri yang bapak yang ada melalui. Marilah kita toleransikan apa yang kita dapat ini di kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik itu anak maupun saudara semua, mari kita berikanlah kepada mereka, kita pulang, nah inilah kehidupan kita, anak-anak, saudara, keluarga. Marilah kita atur ke depan. Anda di luar dengan orang jangan membalaslah, undang berdoa, serahkan saja kepada Tuhan. Itu yang kedua yang saya rasakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Balik lagi ya, pertanyaannya Bu Nirwati. Tadi kondisinya itu kita merasa kita nggak dimengerti. Sedangkan kalau kita mau ngajak ngobrol, pengen ngasih tahu, pengen ngomong, ya sulit karena zamannya tadi udah beda, caranya udah beda. Apa yang harus kita lakukan? Jawabannya hanya ada dalam diri kita. Kalaupun tadi Pak Purba menyampaikan, ya udah lo bawa aja, nggak usah dipikirin. Itu caranya Pak Purba. Cara kita semua untuk selamat. Apa yang menjadi masing-masing pribadi kita cari. Proses mengenal diri lebih dalam lagi. Itu yang penting. Apakah caranya emang harus komunikasi? Kalau itu yang membuat kita tenang nyaman, itu yang kita lakukan. Kalau itu nggak kita dapatkan, kita cari gimana diri kita dapat bisa happy, bisa senang, bisa nggak membuat luka itu semakin dalam. Ya kita carinya bareng siapa? Bersama Tuhan. Bersama Tuhan itu ya bisa melalui rekan-rekan yang kita temui, persekutuan, relasi, teman nongkrong, teman jalan-jalan, Teman makan. Dan Bapak Ibu untuk bisa happy itu kadang ya gak harus selalu ketawa, gak selalu harus tersenyum. Kita menangis, air mata itu menghapus kesedihan kita. Air mata itu menghapus luka, mengobati luka kita. Dan kadang nangis itu juga bisa memulihkan. Itu Pak Hans, lagunya di situ apa itu Pak? Ayo nyanyi Pak. Nanti lah ya habis sesi. Ada lagi terakhir, satu lagi terakhir. Ini kita udah lewat lumayan 10 menit. Seru nih. Saya mau kasih kata-kata yang bijak. Ada orang berkata, berbuat. Oh sampai jam 6 ya Pak? Tidak bisa. Oh oke, masih panjang berarti. Sorry. Gimana? Berbuatlah kepada orang lain seperti apa yang kau inginkan diperbuat orang lain. Buat kamu. Ya kan? Itu harus kita ingat. Ya? Jadi juga jangan kamu memaksakan orang lain untuk berbuat seperti apa yang kau harapkan. Kalau itu tidak kita pegang, hancur kita. Spiritual kita bisa bahaya. Tapi saya tidak setuju yang dikatakan Pak Purba tadi, EJP itu tak boleh. Tetap kasih masukan, saran, arahkan. Itu. Walaupun kita beda zaman dengan anak-anak kita, dan kita sebagai orang tua jangan putus asa, tetap arahkan. Dan itu yang saya terapkan kepada anak-anak saya. Dan puji Tuhan, mereka bisa mengikuti. Terima kasih.
kita yang mungkin tadi melakukan apa yang ingin orang lain lakukan kepada kita mengasihi, mengampuni, kemudian kita mau orang lain ngobrol sama kita, ya kita ngobrol duluan sama mereka, gitu ya. Duluan kita menyapa nggak apa-apa. Kita duluan menyapa kalau kita pengen ngobrol panjang lebar, tapi kita nggak ngasih satu pertanyaan sekalipun. Gimana mau ngobrol panjang lebar ya? Bukannya aja seram kayak gitu kan? Oke. Ya tadi juga yang terakhir baik ya menurut saya. Tadi tipis-tipis antara menyerah sama berserah kepada Tuhan. Kita berserah, ya udahlah, terserah. Itu antara berserah atau menyerah, itu yang harus kita teliti tadi, kita identifikasi tadi. Apakah kita udah menyerah atau kita mau berserah? Beda banget. Kita tidak menyerah. Ya, berubah satu-satu ya. Kita gantian. Silakan Pak Mul. Berserah dan menyerah itu beda jauh, Pak. Bukan beda tipis-tipis, Pak, menurut saya, Pak ya. Ya, silakan Pak. Kalau kita menyerah, artinya kita sudah tidak berdaya. Kita kalah. Kita menyerahkan diri kita kepada orang lain. Tidak berdaya lagi kita. Kalah ya. Sama seperti umpama yang sederhana saja. Itu dalam situasi perang. Ya. Kalau yang sudah dikatakan give up lah, kita give up itu. Give up itu artinya sudah tidak punya daya sama sekali. Kita menyerah. Tapi kalau kita berserah, ya, artinya kita itu ikut bersama, ya, memberikan segala diri kita kepada tuntunan yang jauh lebih kuat. Di samping dalam kata berserah itu kita masih berjuang, memiliki daya tadi. Ya, masih punya daya kita. Sangat jauh bedanya. Jadi seperti kadang-kadang juga kita suka dengar dalam doa atau segala macam, serahkan saja kepada Tuhan. Ya, itu jangan kita serahkan kepada Tuhan jadi Tuhan yang berbuat untuk kita aja yang enak-enak aja kita tinggal petik buahnya. Ya, tapi kita berserah kepada Tuhan. Kita bersama-sama bekerja, berbuat dan segala sesuatunya bersama Tuhan dalam bimbingan Tuhan. Itu yang kami pahami, Pak. Ya, terima kasih Pak Mul. Tentu itu juga yang jadi maksud saya, Ibu Bapak, bahwa berserah dan menyerah itu maksudnya beda-beda tipis. Itu kadang-kadang kita merasa kita udah berserah kepada Tuhan, akhirnya kita tidak memiliki kehilangan daya. Udah deh, Tuhan aja deh. Yang tipis-tipis itu sering kali itu kesalahpahamannya itu, tapi tentu efeknya, dampaknya itu jauh ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Terima kasih Allah. Tadi ya, ketika berserah kita memiliki daya juang bersama-sama kepada Allah. Kalau menyerah itu ya kita nggak punya daya lagi, kita ya surrender aja, menyerah. Jadilah menjadi diri sendiri. Jadilah menjadi diri sendiri. Jangan menjadi diri orang. Itu aja. Diri itu artinya boleh kita memahami kekuatan kita itu seperti apa. Jangan kita pernah berbuat yang tidak bisa kita miliki. Jadi ini kita mencintai tapi tidak memiliki. Ini rata-rata seperti itu. Mencintai tapi tidak memiliki. Artinya hanya semua itu artinya kita serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Jadi jangan kita bilang kita mengasihi Tuhan, enggak lah. Tuhan yang perlu mengasihi kita. Tuhan yang pertama mengasihi kita. Oke, itu aja. Masih banyak yang lain nih. Nanti kita sambung lagi berseri. Oke. Oh tadi saya lupa jawab aku soal yang membanding-bandingkan tadi. Ya, tentu membanding-bandingkan itu tadi bisa justru menjadi motivasi. Bisa. Sangat bisa.
Saya setuju. Membanding-bandingkan. Akan tetapi, ya, tentu kita harus memahami juga kemampuan kita, mengenal tadi orang lain. Ada orang yang dibanding-bandingin, wah termotivasi, semangat. Ada orang yang dibanding-bandingin langsung Nggak mau lagi. itu. Tapi sekali lagi balik lagi ke dalam pemulihan tadi ya, kita mengidentifikasi. Ketika memang mungkin hal-hal seperti itu kita rasa selalu membuat kita terluka apa segala macam, ya mungkin ada yang harus kita ubah pola pikir, perbaiki. Ketika kita dibanding-bandingkan, kita berdamai. Ya udah deh, mungkin itu menurut orang lain kepada saya, tapi saya tadi balik lagi, saya ini diri saya ya saya, nggak ada orang lain yang seperti saya, dan saya cukup, saya merasa cukup akan diri saya sendiri. Tuhan sudah mengakui bahwa saya ini anaknya, saya ini yang diselamatkan Tuhan. Orang mau membanding-bandingkan, misalnya, terutama hukum ya, motivasi untuk yang muda-muda tentu dong. Ya, masih semangatnya, betul-betulnya. Loh kalau yang udah opa dibanding-bandingin, udah pasti deh 90% mutu. Jadi itu yang harus kita hindari, mau apa ya, ketika mungkin tadi ada yang membanding-bandingkan kita, ya kita merasa cukup dengan diri kita. Bersama-sama dengan Tuhan kita mau berubah, kita mau berjalan. Ada lagi? Saya kira cukup, nanti jadi lari kemana-mana kita. Apa? Terus semuanya kita terbuka kan? Iya. Oh. Sampaikan aja. Justru Pak, yang saya harapkan tadi itu memang seperti ini jadi hidup. Makanya saya pancing tadi. Jadi kalau kita hanya mendengar, kita ngantuk. Apa itu kita bawa pulang? Ya kan? Kalau saling silakan, apa saja silakan. Mari kita bahas bersama. Karena dengan tawa itu ada terjadi di lingkungan kita. Itu. Sampaikan sekarang. Betul. Ada solusi. Kan tidak baik-baik saja semua orang lalu memahami. Ya, betul. Oke. Betul, kondisi yang tadi Om Tamu sampaikan ya ada juga. Banyak juga. Tapi ini hari ini kita mau melihat apa sih luka-luka tuh. Dan kalau misalnya tadi dari awal kan saya sampaikan dasarnya itu apa? Orang berobat harus tahu lukanya apa, jenis-jenisnya seperti apa, baru kita tahu cara membandingnya. Kalau kita nggak punya luka emosional, ngapain kita datang berobat? Ya nggak? Kita nggak sakit lambung, ngapain kita minum obat? Ngapain ke dokter? Nggak perlu kan? Bisa jalan-jalan. Tapi jangan sampai tadi ya, luka yang tidak kita sadari, yang dampaknya justru malah semakin dalam, yang membuat kita tidak berkembang, tidak nyaman, tidak sukacita. Itu yang kita hindari. Oke, thank you. Tadi siapa? Oh iya, Bu Dian, sorry. Gimana Bu Dian? Silakan Bu.
ketika ibu mengakui bahwa ketika saya merasa lelah sendiri itu saya berdoa, ampuni saya, kebodohan saya, kenaifan saya, terlalu percaya ke orang lain. Apakah itu dianggap belum dan akan ulangi lagi? kita balik awal ya. Oh ini awal banget. Nah ini Ibu Dian, langkah pertamanya, dan mungkin yaitu pemulihan sedang berjalan, Bu. Tadi yaitu awal langkah pertamanya pengakuan tadi. Bagaimana kita mau terus berjalan bersama-sama Tuhan dalam proses pemulihan itu, dan gak bisa cepat. Kayak misalnya hari ini batuk pilek, minum obat paratusin 2-3 hari sembuh gitu. Apalagi kalau itu luka fisik, kalau luka emosional itu kan lebih dalam. Kita harus betul-betul menyadari, mengakui, dan membuka diri untuk dipulihkan Tuhan. Dan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang cepat. Kalau memang diperlukan, ya mungkin cari orang yang bisa mendampingi, gitu. Psikolog, atau secara spiritual dengan pendeta. Kalau memang kita nggak sanggup, jangan akhirnya udah misalnya udah beres lah, nggak usah ngomong lagi, bahas lagi dalam doa apa udah saya sembuh, nggak ada lagi luka batin saya, luka emosional. Padahal sebenarnya belum selesai, belum pulih seluruhnya. Itu saja. Jadi apakah itu dikatakan belum pulih? Jawabannya yaitu bagian dari proses pemulihan tadi. Dan kemudian mau ibu cerita ke siapapun, cerita ke saya nggak akan pernah ngerti betul-betul perasaan ibu. Nggak pernah betul-betul bisa ngerti apa yang ibu alami, ibu rasakan. Hanya ibu yang bisa, hanya kita sendiri yang bisa memahami diri kita sungguh-sungguhnya. Dan kita yang harus bisa memproses itu, yang mungkin bersama rekan-rekan, bersama Tuhan terutama. Tapi itu kemudian cukup ya, satu terakhir tadi ya. Oke. Kita mau nyanyi lagu ini, Selidiki Aku. Oke.
Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Selidikilah hati kami ya Bapak. Kami ingin semakin dekat denganmu. Kami ingin mengakui segala luka-luka yang mungkin kami rasakan tanpa kami sadari. Dan biarlah Kau menolong kami untuk melihat diri kami semakin dalam lagi, agar kami dapat semakin mengenal apa yang membuat kami sakit, apa yang membuat kami terluka, dan kami boleh dipulihkan bersama-sama dengan Tuhan, dipulihkan oleh kuasa Kristus yang telah menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Bantulah kami ya Bapa untuk dapat memproses segala mungkin penyesalan, kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan-ketakutan kami, sehingga kami terus berjalan di dalam terang kasih Tuhan, dan kami terus berpengharapan kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.